bapak-bapak sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Mari senantiasa kita untuk berusaha menambah ilmu kita dan meningkatkan amal kita yang lebih dicintai dan diridai oleh Allah. Segenap usaha untuk menjauhi daripada maksiat dan berusaha untuk kita menjadi hamba yang senantiasa menjunjung tinggi perintahnya dan selalu menjauhi larangannya. Pada kesempatan ini, mari kita lihat Islam menganjurkan kepada kita untuk berwasiat. Tujuannya apa? Ilat perintah itu apa? Berbeda barangkali dengan tujuan daripada marak dan semangat wasiat kita dalam masyarakat hari ini yang senantiasa kita untuk berusaha mencari hilah, mencari cara, mencari sisi-sisi, tapi tujuannya yang diingatkan oleh Rasul dengan kita bersama. Berangkat dari hadis Rasulullah yang bersumber daripada Sa'id bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ia berkata, ja'a Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana bi Makkah. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengunjungi dan menyadah kepadaku yang saat itu aku ada di Makkah, kata Sa'id. Dan ini kejadiannya adalah saat pelaksanaan haji yang kita kenal dengan haji wada Rasulullah. Padahal ia Sa'id itu sangat tak suka andai kata ia meninggal dunia di bumi yang ia telah berhijrah untuk menjauh dari tanah itu, yaitu tanah Makkah, yang saat itu Sa'id bin Abi Waqqas juga adalah sudah menjadi seorang muhajirin, tapi saat itu dia sakit dan dikunjungi oleh Rasulullah saat sakitnya di Makkah. Kemudian ia berkata, ya Rasulullah, usi bimali kulli. Wahai Rasul, aku ingin untuk berwasiat pada hartaku semuanya. Jawab Rasulullah, la, jangan kamu wasiat semuanya. Lantas dia menjawab, fasyatru, maka aku bisa untuk berwasiat setengah dari hartaku. Jawab Nabi, ya, tidak. Aku tanyakan lagi kepada Rasul, apakah aku berwasiat untuk sepertiga dari hartaku? Nabi menjawab, fasulus wasulus kasir. Boleh sepertiga, itu sudah banyak. Innaka in tada' warasataka aghniya'a khairum min an tada'ahum alatun yatakaffuna nasa fi aidihim wa innaka muhma anfaqta min nafaqatin fa innaha sadaqatun hatta luqmatan tarfa'uha ila fai mir'atika wa asallahu ay yarfa'aka wa yantafi'a bika an-nasun wa yadurru bika akharun wa lam yakul lahu yawma idzin illa ibnatun. Jawab Rasul, sepertiga boleh, dan itu sudah banyak.
kamu wahai Sa'id, jika kamu tinggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, itu lebih bagus daripada bahwa kamu tinggalkan mereka dalam keadaan susah dan menderita, yang mereka harus untuk meminta bantu kepada manusia dalam rangka menutupi kebutuhan hidup mereka. Sesungguh engkau bila kamu berinfak dari bentuk nafkah kepada keluarga dan kepada isteri dan keluargamu, itu adalah sedekah. Sampai sesuap nasi yang kamu suapin ke mulut isterimu, mudah-mudahan itu juga adalah sedekah. Tingkat tajok makanan perumah tersakit tak suap tapi ngalupah nyanpi sedekah Rasulullah. Mudah-mudahan Allah akan mengangkat harkat dan martabatmu. Saat Sa'ad bin Abi Waqqas itu menceritakan dan minta setuju Rasulullah ingin untuk mewasiatkan seluruh hartanya, saat itu hanya punya seorang anak perempuan. Hanya seorang anak perempuan saja. Maka dia pikir kalau sana anak perempuannya kan tidak apa-apa. Nanti kalau dia wafat, anaknya kan dikawini oleh orang lain. Nanti kan ada laki-laki yang memberikan dan yang menanggung nafkahnya. Maka keinginan dia untuk berinfak semuanya. Tujuannya apa? Agar semua harta yang ada pada yang dia miliki saat itu adalah bermanfaat untuk dirinya. Sudah capek dia karena dia ingin dapat hasil di akhirat. Ditegur oleh Rasulullah. Jangan, kata Rasulullah, jangan kamu untuk berwasiat semuanya. Berwasiatlah kamu yang diizinkan oleh Rasulullah saat itu hanya sepertiga. Mengapa semua tidak boleh? Setengah pun tidak boleh, dilarang oleh Rasul kepada Sa'id. Ilatnya, bila kamu meninggalkan keluargamu, ahli warismu, setelah kamu meninggal ia dalam keadaan kaya, dan itu adalah lebih baik bagimu daripada kamu tinggalkan ahli warismu nanti ia dalam keadaan susah fakir dan harus meminta-minta untuk kebutuhan kecukupan makannya. Dari ucapan tersebut menunjukkan dilarang oleh Rasulullah jangan lebih sepertiga memberikan wasiat, tujuannya agar lebih banyak harta itu adalah dimiliki oleh ahli waris. Agar ahli waris itu hidup dalam keadaan cukup, baik yang dicari sendiri maupun harta yang ditinggalkan oleh pewaris. Agar dia tidak menjadi orang yang peminta-minta. Jadi tujuan Rasul agar ahli warismu lebih banyak tinggal untuk dia nikmati hartamu bila kamu mati, yang akan dialihkan oleh Allah kepada ahli warismu. Kalau banyak sekali kamu wasiat, apa yang akan diambil oleh ahli waris? Itu menunjukkan agar ahli waris banyak tinggal harta. Persepsi kita hari ini dalam berwasiat rata-rata bukan untuk jalan kebaikan, tapi bagaimana wasiat bisa kepada ahli waris. Tujuan juga demikian, tapi kita tujuannya adalah terkotak-kotak. Agar anak saya yang perempuan ini bisa mendapatkan seluruh harta saya dan tidak diambil oleh ahli waris yang lain. Nah ini tak. Rata-rata orang kita sekarang ingin berwasiat,
Wasiat sasarannya adalah kepada anak. Lebih-lebih keluarga kita yang tidak punya anak laki. Kata banyak. Ada abangnya, ada anak abangnya, ada pamannya. Ia berpikir oleh kita hari ini agar sebahagian ahli waris saya yang saya sayangi, yang saya cintai, itu adalah lebih kaya bila saya mati. Bedanya mana? Kita membeda-bedakan ahli waris. Sehingga ada usaha bagaimana untuk mencegah daripada wali daripada mendapatkan hak warisan, dan harus didapati bisa dihabiskan oleh anak. Karena kita paling sayang kepada anak, yang anak bahagian daripada ahli waris. Bahkan tak terfikir kepada ayah kita dan ibu kita. Ini bedanya. Tujuan sama. Dari inilah menunjukkan bahawa mengapa Rasul membatasi daripada wasiat, agar ahli waris lebih banyak hak dapat. Mengapa harus dapat oleh ahli waris lebih banyak? Karena syariat Rasul sendiri dengan sebab hidayah Allah telah menutup pintu untuk tidak boleh diwasiatkan kepada ahli waris. Tentu saja wasiat sepertiga yang diizinkan oleh Rasul bukan kepada ahli waris, karena ilatnya agar lebih banyak tinggal kepada ahli waris. Ini diperkuat oleh hadis beliau sendiri sebelumnya. Innallaha qad a'ta dzi haqqin haqqah fala wasiyata li warisin. Sesungguhnya Allah telah menetapkan, telah memberikan bagi yang mempunyai hak akan haknya masing-masing. Maka tidak lagi ada wasiat untuk ahli waris. Karena sasaran wasiatnya adalah bukan untuk ahli waris, maka yang boleh hanya sepertiga, dan untuk ahli waris sudah ditutup pintu oleh Rasul untuk tidak boleh wasiat. Karena itu sudah diwasiatkan oleh Allah. Wasiat inilah yang disebutkan lebih diutamakan dulu sebelum harta warisan dibagikan, maka selesaikan dulu wasiat. Yang wasiat inilah. Maka di saat kita ingin untuk menggolkan wasiat kepada sebahagian ahli waris, kita menganggap bahawa yang paling penting harus banyak didapati peninggalan kita, anak kita. Kalau enggak ada anak laki, anak perempuan, maunya semua bisa dimiliki oleh anak perempuan sebanyak-banyaknya. Dan di luar daripada anak dan cucu, maunya tak usah untuk diambil. Mengapa? Kita menganggap bahawa yang paling penting kewajiban saya bagaimana mensejahterakan anak saya. Anak adalah bagian dari ahli waris. Ahli waris yang lain juga lebih penting untuk perannya dalam menjalani kehidupan amanah Allah, baik kepada ahli waris yang sifat anak maupun oleh ahli waris yang kepada dia bersifat keponakan atau bersifat cucu kalau dia itu paman. Ini yang dikritik oleh Allah. Ini yang diklarifikasi oleh Allah pada ujung ayat surat An-Nisa ayat 11, yaitu aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Bapa kalian yang berwasiat tentu saja kepada anak, wa abnaukum, anak-anak kalian,
mereka tidak memahami mana di antara mereka ahli waris yang lebih penting manfaatnya. Jangan berfikir bapa, ibu, anak, bapa, ibu, bapa, anak. Itu yang terfikir oleh kita terus masalah warisan. Sehingga banyak terjadi pelanggaran hari ini. Dikasih enggak dikasih, dibolehkan enggak dibolehkan, pokoknya aku wasiat ajalah kepada anak. Yang kedua, karena diwasiatkan tidak bisa kepada sebahagian ahli waris, itu anak, pada ada ahli waris yang sifatnya paman atau kakek atau pakcik atau keponakan atau abangnya, mencari celah lain. Begitulah kita tak pernah yakin dan tak pernah untuk berfikir seolah-olah kehidupan ini hanya kita dengan anak kita. Setelah mati kita, seolah-olah anak kita tak butuh kepada wali-walinya dan orang yang bertanggung jawab padanya. Itu yang kita pikir. Pemikiran sempit, tidak adil menurut Allah kehendaki. Akhirnya, gak bisa dengan jalan wasiat karena dia ahli waris. Maka cari jalan, kalau demikian kita hibah saja. Hibah juga hibah ecek-ecek. Gak jelas hibahnya. Bicara hibah, prakteknya bukan hibah. Karena tidak mencukupi syarat dan rukunnya. Syarat daripada hibah itu, ada orang yang hibah, ada orang tuanya. Ada yang dihibahkan anak-anaknya. Ada juga itu barang yang dihibah bersawah atau rumah. Ada juga syarat untuk diucapkan atau ditulis bahwa hibah ini untuk anaknya. Tapi yang tidak ada, yang enggak jelas adalah serah terimanya. Atau disebut dengan kabat ikbat. Itu yang enggak jelas. Kalau belum serah terima, hibah itu, andai kata yang menghibah meninggal dunia, benda hibah kembali milik orang yang hibah. Tak kembali, tak berpindah kepada ahli waris. Yang kedua, saat orang tua kita dan kita sebagai orang tua menghibahkan sesuatu kepada anak kita, apalagi kita dihadang dengan bermacam adat istiadat yang harus diberi oleh ayah. Adat kita yang pertama, kadang-kadang anak perempuan dapat rumah setiap setelah kahwin. Kemudian anak yang mau sekolah dapat biaya pendidikan setinggi apa dia mau. Orang tua berusaha keras. Anaknya yang belum atau tidak suka untuk menempuh pendidikan tinggi, gak apa-apa, terus untuk bertahan di rumah bersama orang tua dan tak pisah dirinya untuk cari makan. Tapi yang membantu orang tua dan ia makan di rumah orang tua, ia mengharap daripada pemberian orang tua untuk membeli bajunya, untuk dia kesehatannya, untuk kenderaannya, apa saja kalau diberi oleh orang tua dia ambil, gak diberi dia gak nuntut, setelah diberi dia ambil balik, itu pun tak dakwah. Itu dia. Perlu kita kembali kepada dalam hukum munakahat, hukum rumah tangga. Kewajiban nafkah ayah kepada anak berbeda dengan kewajiban nafkah suami kepada isteri. Kalau suami wajib nafkah kepada isteri, mulai daripada makan, minum, apa itu lagi ya, alat-alat untuk udum-udum ataupun ya lauk pauk, tatib untuk bau-bauan dan juga kosmetik. Begitu juga dengan tandif
alat-alat kebersihan untuk dia kebersihan. Yang kedua, wajib beli baju. Batasnya sampai kita tidak ada lagi hubungan suami isteri. Batasnya. Sampai kalau kita berpisah dengan mati, berarti sampai mati salah satu, habislah kewajiban itu. Ya. Kalau tidak meninggal, antara terjadi perceraian, maka akibat perceraian juga selesailah dan tidak lagi untuk dilanjutkan. Tapi kewajiban orang tua kepada anak, bila anak itu tidak cacat, bila anak itu sehat, batas kewajiban yang wajib atas orang tua memberikan nafkah adalah dalam batas usia, batas balik. Taruhlah balik 15 tahun sampai dengan 15 tahun. Itu balik jangka panjang kita ambil. Gak ambil balik jangka pendek. Kalau perempuan sampai ia mendapatkan jodohnya. Makanya untuk cepat lepas orang tua, ayah ibu dari beban nafkah, pendidikan, pengawasan, perlindungan macam-macam, anak perempuannya sunat, kata Rasul, untuk cepat-cepat kahwin. Yang kedua itu maharnya jangan mahal-mahal. Sebaik-baik perempuan cepat kahwin, murah mahal, cepat punya anak. Itu kata Rasul. Itu sebaik-baik perempuan. Laki-laki mengembara dulu. Begitu sudah balik, sudah berakal, lepas dengan tanggung jawab orang tua, silakan untuk mencari makan dulu. Silakan untuk bekerja, bukan pekerjaan orang tua yang dilihat. Dalam hukum kafaah bukan dilihat pekerjaan orang tua si laki-laki. Yang dilihat pekerjaan si laki-laki apa? Cocok enggak dengan pekerjaan ayah daripada si perempuan? Dalam konteks profesi, kafaahnya, kesesuaiannya dalam perkahwinan antara calon dara baru dengan lintu baru, yang dilihat pada lintu barunya bukan pekerjaan ayahnya, pekerjaan dianya. Dia sendiri kerjanya apa? Kapan mulai kerja dia? Ya kalau tidak duduk sama orang tua lagi, sudah mandiri. Begitu dia sudah balik udah 15 tahun lah, kerja sendiri, hasil sendiri. Nah, yang kita keluarkan oleh orang tua uang kepada anaknya yang sekolah sudah lewat 15 tahun, itu juga bukan kewajiban. Karena kewajiban sampai 15 tahun. Tamat SMA. Untuk S1, S2, S3. Nyankan kewajiban untuk pendidikan anak atas orang tua. Itu adalah kalau biaya, boleh ia itu dibantu oleh orang tua dalam bentuk hibah. Ya, yang pemberian biaya siswa, biaya kos, macam-macam dari ayah, dari mama, itu adalah hibah dari orang tua kepada anaknya agar dia, sehingga dalam kitab di mana saja kita baca, anak yang sedang belajar di pondok, di perguruan tinggi, dalam merantau, boleh mengambil biaya siswa dari Baitul Mal atas dasar ia sebagai orang yang fakir atau dia miskin. Ya, dasar itu. Dia fakir miskin. Karena dia tak bekerja, sedang belajar. Maka dia boleh mendapatkan biaya fakir dan miskin. Kalau dia masih kewajiban orang tua, yang dinilai dia fakir atau miskin bukan dirinya, tapi orang tuanya. Kalau orang tuanya mampu menyekolahkan, tidak fakir miskin. Makanya kalau anak-anak kecil masih SMP, SMA, apakah dia layak mendapatkan beasiswa atau tidak?
Yang dilihat apa? Pekerjaan orang tua apa? Nah, sampai dengan awal masuk perguruan tinggi mendapatkan bidik misi, lihat dulu orang tuanya orang mampu atau tidak. Tapi itu bukan kajiannya berdasarkan syariat, tetapi itu adalah sejalan dengan syariat apabila memang didasarkan ke sana. Maka dalam konteks ini, orang tua kalau ada anaknya ia tidak mandiri di kampung, tidak dia cari makan sendiri, tidak minggat dari rumah, tapi dia hanya bekerja membantu orang tuanya, itu adalah seharusnya juga bila kepada abang dan kakaknya mendapatkan hibah, hendaklah kamu samakan anak-anakmu dapat hibah semua. Jangan yang belajar sampai kedoktoran dapat hibah terus. Yang tidak belajar tamat SMA di rumah tiap hari bantu ke kedai, bantu ke toko, bantu ke kebun, bantu ke nehun, tak dapat apa-apa. Ini tidak adil. Bukan Islam tidak adil. Siapa juga orang tua yang enggak adil berfikir. Sehingga mereka yang sudah tamat kedoktoran spesialis lagi, dia bisa untuk kehidupan mandiri dan gajinya enggak ada itu kongsi dengan ayah, ibu, karena itu hibah, enggak ada kaitan, bukan saham, hibah. Walau juga dari adik-adiknya yang bekerja membantu ayah dan ibu demi biaya kuliah dia. Apakah adik-adiknya itu adalah nanam saham sama abangnya, sama kakaknya yang sudah menjadi doktor spesialis? Tidak. Tidak ada saham sana. Walaupun hajat orang tua secara kultural mengatakan dapur sikula sabah bahumanya menyoji hentuk kamandiri udip ibantu ada wajib. Nyankan komitmen, nyankan kewajiban, menyaitim bentuk. Bola menyaitim mempasangan je create juit panah, pajai bentuk. Urang raya payah hawa. Ipu apa yang kira-kira haik pajuh kero takai. Ini masalahnya. Sehingga bayangkan berefek hari ini. Apa efeknya? Kita yang sudah berusaha keras ingin anak kita sejahtera. Sekolah kita berjuang dengan keras. Anak katuha tetap kami tapeng berleh di kuliah. Orangnya meninggal katanya. Tapi mesti meninggal itu. Mawai dengan telak tak kan. Menurut jatah masing-masing. Ada dapat catatan Allah. Begitu kita meninggal. Anak 2 orang jadi dosen. 1 orang jadi dokter. 3 orang jadi petani, tukang jaga rumah dan jaga kita saat mau meninggal. Di rumah enggak ke mana-mana dia. Dapur, kebun, sawah, kenehun, ke rumah sakit, jaga ayah. Mereka entah ada yang tugas jabatan tadi mana-mana. Ini masalahnya. Kemudian ada tanah, ada rumah, ada nehun. Peninggalan orang tua. Nah, sekarang mau bagi pusaka. Abangnya, kakaknya yang sudah jadi doktor, apa kata mereka? Menurut hukum mendang. Nah, itu kata mereka. Menurut hukum saja. Legaikan hukum. Dua banding satu laginya. Nah, apa yang telah mereka manfaatkan ke sana itu di luar daripada warisan. Warisan tetap menurut hukum Allah. Anak laki-laki 2 banding anak perempuan. Apakah anak laki-laki pernah dia itu ikut orang tua membantu ke kebun? Atau dia menghabiskan hasil kebun? Apakah anak laki-lakinya yang sekarang sudah punya gaji sampai puluhan juta pernah untuk sama-sama jaga nehun? Enggak. Sekarang nehun itu mau dibagi. Tetap lidzakari mislu hadil unsayain nehun itu. Pertanyaannya, dengan analisa tadi yang saya sampaikan, sekarang apakah begitu pulang anak-anaknya semuanya kita bagi lagi hukum? Memang lagi hukum kita bagi. Anak meknyo yang di rumah iji beile untuk na rumah, yang rumah yang kena iji tabah cuam demeng.
Lain jangan tepung penali je. Lain work mendum. Dia awaknya nak masalah. Pun tak cuai apa tingkat motor 2 tan di mana cai. Iwo dengan motor itunya tangan menyahana kejauh pulang. Nah, karena tak kejauh dia. Puang kai pubut selamanya hanya membantu abangnya, membantu kakaknya. Apakah seperti itu? Kalau dibagi dan dia tidak dapat apa, menderita hidup, menyejak bak rumah abang yang kaje ke doktor, titat ni. Anai tu tak mau. Hai je tak mau. Pai ke bah silap, gede bak menurut. Tewa nak lihat silap. Hai je pun tak mau. Lam leun hai je tak mau silap, menantuli God. Iji cik hanena, rumah je nam di kampung. Ini pertanyaannya, apakah sampai begitu? Di saat dibagi pusaka itu mereka yang apa adanya itu, sesuai menurut hukum, merasa bahawa anak-anak yang di kampung itu, apakah Islam ini tidak adil? Kadang-kadang itu itah yang dia. Abang habis pempeng dumpu kup jaika. Maka ada yang di antara adat itu juga menjadi, kah kalau kupu belau rajih 2 krek, kebiar dikula, ijih kalau kupu belau. Maka jino keji harus geju ayah nak kupu belau, jih kebiar belau ikah. Nyona abang yang kerah-kerah lagi nya mupum BO. Tapi jok lagi nya dia kena happy tetap hansah. Misalnya ada abang yang berkeras, saya rumah ini saya yang buat, rumah ini saya yang jaga, kebun itu saya yang pergi. Jadi ini tetap milik saya. Kata abangnya, saya tidak setuju. Berapa coba hitung nilai dulu. Berapa hak saya, berapa hak kamu situ. Dipaksa. Setuju enggak setuju? Kebun ini milik saya. Dari banyak saya itu yang menumbuhkan sampai dengan hari ini ambil panen dan bahkan harganya dan hasilnya lebih banyak untuk abang. Tamu dawa aja betul tak nak. Ikun dia bang. Kacau tapi kuidin hana. Nyan tetap tak bocor neraka, ada tak kuasa adat. Logika aja. Ada mengkaki hanggubi. Saya lebih bertanggungjawab dengan bidun. Ikun dia bang hana mazhab biasa sajalah. Tapi sama saya enggak dapat izin. Saya enggak rida. Nyan pe. Tajak je ikoh han email pengadilan han dia adun tu. Tapi hak haji rid'atun minan nar di hadapan Allah. Ini masalahnya. Mengapa hal itu terjadi hari ini? Karena tidak adil orang tua tidak menyamakan anak-anaknya untuk berhibah saat mereka dulu masih hidup oleh orang tuanya. Yang dikasih hibah banyak terus, yang tidak dikasih apa-apa hanya untuk diambil tenaganya saja juga ada di kampung. Ini juga yang berkaitan dengan wasiat tadi. Wasiat tadi juga seperti itu. Mengapa kita hari ini mencari-cari andai kata, andai bejut tawasit ke anak inang, jih ahli waris, merasa bahawa sedikit yang Allah berikan. Allah memberikan kalau satu orang anak perempuan setengah dari peninggalannya. Setengah itu adalah sedikit dalam pandangan daripada anak itu. Maka aku sendiri, maka tidak dapat harta begitu kaya orang tua saya. Kalau mereka 2 atau 10 sebanyak-banyaknya lebih 1, mereka Allah berikan 2/3 peninggalan kepada mereka. Dianggap oleh orang tua ini sedikit. Ada 1/3 ini mau dikemanakan? Dah ada je. Hotel sakit yang duh diganya yang ke abang ke, adik ke, nyok kaicok ke ji tanah nanti boleh 2 tagakan ini. Itu yang terbengiang-ngiang dalam kepala kita. Padahal tidak berfikir di balik itu. Setelah saya meninggal, anak saya yang perempuan ini apakah sehat terus? Apakah kaya terus? Apakah dia itu tidak ada dalam bahaya? Apakah dia tak butuh orang lain yang bertanggungjawab kepadanya selama ia hidup belum meninggal? Itu tak terfikir oleh orang tua. Maka dia sangat-sangat tak suka bila ini diambil oleh
paman anak ini. Pada pamannya yang ngambil itu sepertiga, sisa kalau 2 anak perempuan, ia adalah orang yang dibebankan oleh Allah tanggungjawab sampai kepada finansial, bahkan dalam mensahkan untuk dia ingin berkeluarga dengan seseorang. Bahkan kalau sudah berkeluarga, hari ini bercerai dengan suami, dikembalikan untuk dia, dan dialah yang memberikan nafkah dan bertanggungjawab melindunginya kembali. Bukankah itu ke sana? Mengapa dalam pengeluaran saja yang terpikir kita? Gak pernah kita pikir apakah anak kita tak butuh pemasukan, tak butuh perlindungan, tak butuh kerjasama, semuanya kemana yang telah Allah alamatkan. Itu keadilan yang dilihat dalam aspek hukum faraid itu sendiri. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Oleh karena itu, apa yang diingatkan Allah tentang wasiat itu menunjukkan bahwa wasiat itu adalah merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan, tapi bahkan dalam kitab dikatakan wasiat adalah orang yang paling kikir bentuk bersedekah. Orang yang paling kreat yang ke wasiat. Punya wasiat dengan hanci ke wasiat, yang kreat atau kreat. Tak tahu mau bilang apa. Mengapa disakai begini? Ini orientasi wasiat bukan untuk anak, bukan untuk ahli waris. Itu sudah dibatasi oleh Rasul. Tapi kepada jalan kebaikan, kepada jalan-jalan yang mendapatkan pahala. Makanya han tamu sedekah ini tengah hidup tu, tamu sedekah seperti harta oleh getanya mati, itulah bentuk sedekah getanya wate hana tak pakai lepengnya ibi di Allah, gebi di Rasulullah seperti nyan pi kala dan. Mam yang sedekah ini ada mangkedup je, hana masalah. Tapi tak sedekah dia meninggal. Sedekah dia meninggal, itulah wasiat yang dianjurkan atau atas kemauan kita sendiri. Bapak Ibu sidang jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah waktu Isya sudah masuk. Sampai di sini dulu pertemuan kita hari ini. Nasrullahi wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.